Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di kelas coding. Nah, kali ini kita akan belajar tentang singleton object. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu singleton. Nah, jadi singleton object itu jika teman-teman hanya memiliki satu objek. Nah, di Kotlin itu ada dua keyword ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama dengan keyword object, dan satu lagi ada companion object. Nah, oke, kita lanjut ke contoh aja. Nah, di sini saya sudah mempunyai kelas person. Misalnya, saya memiliki properti berupa name dengan tipe data string. Kita inisialisasi misalnya kelas coding. Nah, satu lagi untuk fungsinya nih. Misalnya, saya memiliki fungsi message. Lalu saya akan print line Kotlin is awesome. Nah, untuk mengakses fitur yang ada di dalam kelas personnya, kita harus instansiasi dulu kan sebelumnya. Nah, coba kita akses di fungsi main-nya. Nah, lalu kita akan instansiasi objeknya, atau kita akan membuat objek baru dari kelas personnya. Nah, biasanya kan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengaksesnya, kita panggil nama variabelnya .name, satu lagi .message. Nah, ini kita tambahkan print line. Nah, jadi kita sudah membuat satu objek dari kelas person yang kita simpan di variabel person. Nah, teman-teman juga bisa membuat satu objek lagi, atau teman-teman nggak memiliki batasan ya teman-teman untuk membuat objeknya. Misalnya teman-teman ingin membuat satu objek lagi dari kelas personnya. Ini kita ganti person 1. Misalnya ya teman-teman. Nah, ini kita copy. Ini kita ganti person 1. Nah, sebelumnya kita akan run dulu ya teman-teman. Ini kita resize dulu. Nah, sukses ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman memiliki dua objek dari kelas personnya. Yang pertama kita simpan di variabel person, dan satu lagi di person 1. Nah, sedangkan singleton object, teman-teman hanya bisa memiliki satu objek. Nah, untuk membuatnya, keyword kelas ini teman-teman ganti aja menjadi objek. Nah, fitur yang ada di dalamnya berupa properti dan fungsi itu behavior sama seperti static ya teman-teman pada Java. Jadi teman-teman nggak perlu membuat objeknya karena dia sudah berupa objek. Ini kita hapus. Nah, di sini ada keyword objek dan nama objeknya. Jadi, untuk mengakses fitur yang ada di dalamnya, teman-teman harus samakan dengan nama objeknya. Nah, di sini huruf P-nya gede ya. Jadi, teman-teman ganti person. Satu lagi person dengan huruf besar. Nah, jadi di sini teman-teman hanya memiliki satu objek dari person, bukan dari sebuah kelas ya teman-teman. Nah, jika di dalam kelas, teman-teman harus membuat objek barunya. Ini coba kita run hasilnya. Nah, sukses ya teman-teman. Kelas coding dan Kotlin is awesome. Nah,
Tapi teman-teman nggak perlu membuat objek barunya, cukup panggil nama objeknya. Nah, objek ini teman-teman juga bisa menggunakan konsep inheritance. Nah, misalnya teman-teman memiliki satu kelas lagi, kelas human. Nah, kelas human ini kita akan buat sebagai superclassnya ya. Jadi teman-teman tambahkan keyword open. Nah, misalnya fitur yang ada di dalam objeknya kita pindahkan ke dalam kelasnya. Ini kita copy. Nah, lalu di objeknya teman-teman tambahkan titik 2 dan nama superclassnya. Di sini adalah human. Nah, otomatis kita bisa mengakses fitur yang ada di dalam kelas human dengan objek dengan nama person. Nah, di sini. Coba kita run hasilnya. Nah, sukses ya teman-teman. Kita bisa menggunakan konsep inheritance pada objek. Nah, satu lagi, teman-teman juga bisa menggunakan primary constructor atau secondary constructor. Nah, misalnya di sini saya akan membuat satu parameter nih dengan tipe data string. Nah, ini teman-teman hapus saja ya. Dan di sini teman-teman juga hapus. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman tambahkan init block. Misalnya kita akan print line, apa nih? $name ya. $name is awesome. Karena kelas human ini dia memiliki satu parameter, jadi di sini teman-teman tambahkan ya argumennya, misalnya di sini class coding. Oke, kita run hasilnya. Nah, sukses ya teman-teman. Class coding is awesome dan Kotlin is awesome. Jadi init block ini dia yang akan dieksekusi pertama kali ya teman-teman. Karena kita memiliki konstruktor. Nah, satu lagi nih, teman-teman bisa membuat objek ini sebagai expression. Nah, misalnya teman-teman memiliki variabel apa nih? OBJ aja ya teman-teman. Nah, ini kita copy, kita akan pindahkan ke objeknya ini kita akan hapus. Nah, yang ini juga teman-teman hapus saja ya. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan fungsi message-nya nih. Ini kita pindahkan. Nah, untuk mengakses fungsi ini, nah teman-teman bisa menggunakan variabel obj. obj.message. Nah, coba kita run hasilnya. Class coding is awesome. Ini dia dari init blocknya ya. Karena kita memiliki primary constructor atau kita memiliki konstruktor. Nah, jadi konstruktor itu dia akan dieksekusi pertama kali ya saat objek itu dipanggil. Dan objek ini dia memiliki fungsi message. Jadi teman-teman bisa mengakses fungsi message-nya yang kita simpan ke variabel obj. Nah, oke, kita review dulu ya teman-teman.
Nah, jadi singleton objek, teman-teman hanya memiliki satu objek. Karena kita bisa membuat banyak objek dari sebuah kelas. Misalnya di sini kelas human. Nah, teman-teman bisa memiliki objek yang banyak ya. Tapi dengan keyword objek, teman-teman hanya memiliki satu objek. Nah, dan objek sendiri, teman-teman nggak bisa menggunakan konstruktor. Nah, misalnya di sini kita akan hapus. Nah, dia akan error ya, teman. Kita balikin lagi. Nah, dan fitur yang ada di dalam objeknya, secara behavior, dia sama seperti static pada Java. Jadi, teman-teman hanya butuh memanggil nama objeknya, tanpa perlu instansiasi objeknya. Nah, lalu, objek itu sendiri bisa teman-teman gunakan sebagai expression atau secara declaration. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih.